Buku adalah jendela dunia. Pepatah ini seringkali saya dengar sejak saya kecil dan diam-diam saya membenarkannya. Dengan membaca buku, kita mendapatkan berbagai pengetahuan dan informasi serta mengetahui peristiwa yang terjadi tanpa harus kita lihat. Tetapi makna buku sebagai jendela dunia tidak hanya sebatas itu saja. Buku menjadi sarana bagi penulis dalam meningkatkan kredibilitasnya melalui sudut penulisan, tema yang diangkat, bahkan diri penulis sendiri. Kemudian melalui buku, penulis menampilkan kemampuan berkomunikasinya sehingga membawa pembaca merasakan suasana atau pesan yang terkandung di dalam buku tersebut. Maka di dalam video ini, saya Priscilia Gracella, mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, akan mengulas buku yang berjudul Sheila, Luka Hati Seorang Gadis Kecil, berdasarkan 3 aspek retorik menurut Plato, yaitu prinsip logos, etos, dan pathos. Buku ini termaksud dalam kategori non-fiksi, di mana cerita yang diangkat berdasarkan pada kisah nyata. Penulis buku ini bernama Torrey Hayden, sosok yang berperan dalam kisah tersebut. Jadi kisah dalam buku ini diangkat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Torrey selama menjadi tenaga pendidik bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Tetapi secara khusus, kisah ini menceritakan tentang catatan pribadi seorang muridnya Torrey bernama Sheila yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ di atas 180. Sheila yang berumur 6 tahun ini menderita masalah emosional yang parah. Ditambah orang tuanya tidak mampu memberikannya pengasuhan yang layak. Maka dalam buku ini, Torrey Hayden menuturkan pengalaman nyatanya dalam upaya menyentuh hati si gadis kecil. Ketika pertama kali melihat buku ini, hal yang paling saya sukai adalah keterangan kisah nyata di sampul buku ini. Ada yang sama seperti saya menyukai cerita-cerita yang diambil dari kisah nyata? Bagi saya, membaca buku yang didasari oleh kisah nyata menjadi kesenangan tersendiri, karena saya akan menelusuri pengalaman hidup seseorang yang tidak saya kenal melalui tulisannya. Tentu saja kisah yang diangkat adalah kisah yang menarik dan berkesan, sehingga penulis menyadari bahwa kisahnya tersebut layak diterbitkan menjadi sebuah buku. Maka beruntungnya saya bisa membaca pengalaman hidup seseorang yang menarik dan memberi makna. Selain itu, di sampul buku ini terdapat keterangan international bestseller, terjual lebih dari 50.000 eksemplar di Indonesia. Fakta yang sungguh menakjubkan, bukan? Buku ini termaksud dalam kategori buku terbaik versi dunia yang telah dibeli oleh ribuan orang di Indonesia. Bagaimana sih isi buku terbaik versi dunia? Bagaimana ceritanya? Waktu itu saya benar-benar penasaran. Ditambah lagi dengan penilaian orang atau lembaga hebat terhadap buku tersebut. Seperti komentar dari Dr. Michael S. Tedjasaputra MSI, seorang psikolog Universitas Indonesia. Kita memerlukan ribuan Torrey Hayden. Kemudian komentar dari New York Times. Sudah lama tidak ada buku yang menimbulkan efek emosional sedahsyat buku ini. Sejujurnya, fakta tersebut membuat rasa penasaran saya semakin memuncak, sehingga pada akhirnya saya membaca dan menyukai buku tersebut. Dalam komunikasi massa, efek afektif memiliki kadar yang lebih tinggi dalam mempengaruhi komunikan daripada efek kognitif, karena efek ini berkaitan dengan perasaan atau emosi. Ternyata pengaruh ini tidak hanya berlaku dalam ruang lingkup komunikasi massa saja, melainkan bagi seluruh jenis penerimaan informasi melalui berbagai bentuk komunikasi apapun. Buku ini lebih menonjolkan pada efek afektif, di mana rasa marah,
kesal, bahagia, sedih, kecewa, kasihan, dan sebagainya dikolaborasikan menjadi satu, sehingga menimbulkan efek emosional yang dahsyat bagi para pembaca, termaksud bagi saya. Ini menjadi salah satu alasan mengapa saya menyukai buku ini, karena buku ini berhasil menyentuh perasaan saya secara mendalam. Baru kali ini saya membaca buku yang benar-benar menguras sisi emosional saya sebagai pembaca. Beberapa bagian buku ini berhasil menyulutkan amarah saya. Beberapa bagian lainnya berhasil membuat saya menangis. Tetapi yang lainnya membuat saya gembira. Tidak dipungkiri lagi bahwa efek afektif memang berperan besar dalam mempengaruhi pilihan seseorang. Hal lain yang mempengaruhi ketertarikan saya juga terletak pada alur ceritanya, di mana penulis mampu mengelola alur cerita dengan baik. Penulis mampu menghubungkan peristiwa demi peristiwa yang menceritakan mengenai pengalaman hidup Sheila menjadi murid di sekolahnya. Oleh karena itu, saya sebagai pembaca merasa tidak bosan membaca, bahkan menikmati setiap alur yang disajikan dalam buku tersebut. Selanjutnya, saya akan mengulas mengenai kelebihan penulis yang merangkap menjadi tokoh dalam cerita berdasarkan kredibilitasnya sebagai seorang psikolog pendidikan dan guru pendidikan luar biasa. Torrey Hayden merupakan sosok guru yang hebat. Dia tidak hanya sekadar mengajar dan membimbing saja, melainkan mampu menyentuh sisi kejiwaan Sheila. Hasilnya memang sungguh menakjubkan. Pada awalnya, Sheila merupakan sosok yang pendiam, pemberontak, memiliki emosional yang parah, bahkan sulit untuk menghargai orang lain. Tetapi Torrey Hayden mampu merangkul dan bersahabat dengan Sheila melalui caranya yang sabar dan ikhlas, namun tegas, yang memakan waktu yang cukup lama. Maka di sini kita dapat melihat kemampuan Torrey dalam membuka hati Sheila sehingga mampu memandang dan menikmati dunia layaknya anak seusianya. Ya, Torrey berhasil mengubah Sheila menjadi sosok yang lebih mudah bergaul, menahan emosi, bahkan menghargai orang lain. Torrey tidak hanya menempatkan dirinya menjadi seorang guru yang membimbing dan mengajar saja, melainkan juga menjadi seorang sahabat bagi Sheila. Tentu saja, pencapaian hebat Torrey Hayden dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasinya yang selaras dengan emosi dan situasi. Torrey merupakan sosok komunikator yang baik. Dalam menyampaikan pesan, dia menggunakan bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele, sehingga mampu dipahami oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Pembawaannya dalam berkomunikasi dapat dikatakan luwes, mengikuti emosi dan situasi para muridnya, terutama Sheila. Misalnya, apabila Sheila tidak mau menuruti apa yang diucapkannya, maka Torrey tidak memaksakan hal tersebut. Tetapi ketika keadaan mulai tenang, Torrey mengungkapkan harapannya, aturan yang berlaku, dan kebiasaan murid yang lain kepada Sheila secara interpersonal. Kemudian dalam berbicara, Torrey mampu menahan emosi walaupun dalam keadaan kacau sekalipun. Dia berusaha menarik perhatian lawan bicara tanpa melibatkan emosi, sehingga dinding pembatas dalam komunikasi tersebut dapat dipecahkan. Maka tercipta komunikasi yang efektif antara Torrey dan murid-muridnya. Selain itu, Torrey juga mampu menjadi pendengar yang baik dalam berkomunikasi. Dia selalu memberikan kesempatan bagi murid-muridnya untuk berbicara dan menyampaikan harapan mereka. Kemudian Torrey akan mendengarkannya dan menanggapinya dengan baik. Dapat dikatakan Torrey Hayden mampu menciptakan suasana komunikasi yang menyenangkan bagi dirinya dan bagi murid-muridnya. Oleh karena itu, pencapaiannya dalam upaya membuka hati Sheila tidak terlepas dari pengaruh kemampuan berkomunikasinya,
di mana komunikasi menjadi kunci utama dalam upaya memahami dan merangkul setiap pribadi. Demikian ulasan saya mengenai buku yang berjudul Sheila, Luka Hati Seorang Gadis Kecil berdasarkan 3 aspek retorik menurut Plato. Menurut saya, buku ini dapat dijadikan sumber inspirasi bagi kita semua dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Terutama buku ini dapat dijadikan sumber inspirasi bagi para orang tua dan tenaga pendidik dalam upaya membimbing dan mengajarkan setiap pribadi.